Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan kehadiran sosok beliau akan memberikan setitik inspirasi kepada generasi milenial dan juga kepada masyarakat Kabupaten Muna pada umumnya. Dia juga akan memberikan setitik inspirasi mengapa di Kabupaten Muna itu sulit untuk mencari lapangan pekerjaan dan juga faktor apa yang mempengaruhi kira-kira yang sehingga pemuda hari ini itu sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan cenderung untuk selalu mencari keluar daerah. Jadi kita langsung saja untuk berbincang-bincang dengan beliau Laude Abdul Alim Rahmat Isa SS MSc. Oke, jadi kita sudah bersama beliau sudah ada di hadapan kita. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Saya dengar kita salah satu alumni UGM. Nah, alumni UGM tahun 2012 di jurusan Ketahanan Nasional. Lalu apa alasan Anda kembali ke daerah Anda, Kabupaten Muna? Padahal kalau dengan gelar S2 itu bisa langsung mengajar di Jawa atau? Jadi terima kasih pertanyaan yang menurut saya sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Memang setelah tamat pada tahun 2012 di Universitas Gadjah Mada, saya sempat terpikir saat itu untuk mengeluh nasib di daerah orang, khususnya di Jawa. Saya akan menjadi dosen di sana di perguruan tinggi yang alhamdulillah saat itu sudah ada beberapa juga yang bisa saya masuki untuk mengajar di sana. Tetapi saya kemudian berpikir melihat kondisi daerah kita saat, saya berpikir seandainya orang-orang berpendidikan semuanya harus memilih hijrah atau meninggalkan Kabupaten Muna, lalu kemudian siapa yang akan melakukan perubahan? Sementara kita tahu bersama bahwa kita kekurangan figur, kita kekurangan tokoh yang bisa menjadi inspirasi, khususnya bagi kaum milenial. Nah, itu yang membuat saya kemudian berkeras untuk kembali ke Kabupaten Muna dengan berbagai macam risiko, bahwa saya tahu suatu saat nanti saya akan mengajar di kecil, skala daerah, skala kabupaten yang tidak terkenal bahkan. Tetapi saya ada kepuasan tersendiri bahwa saya sudah berkontribusi sedikit untuk daerah saya dengan kembali dan mencoba berkiprah di sini. Itu alasan utama saya. Saya dengar kita pada saat menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Muna, Anda dipecat. Apakah itu benar? Bahasa dipecat itu bahasa lembaga. Bahasa lembaga ketika orang diberhentikan, maka itu sudah bahasanya itu dipecat. Dan pada saat kejadian itu memang ada beberapa media yang sempat menyorot. Dan apa yang harus kita sampaikan? Berarti berita itu benar? Judul media yang dipecat. Apakah Anda tidak merasa sakit hati pada saat itu atau bagaimana? Ketika saat itu saya diberhentikan, pada saat itu juga saya justru bersyukur. Iya. Kenapa yang saya membuat Anda bersyukur? Ya, kenapa saya harus bersyukur? Karena pada akhirnya saya bisa melihat dunia saya sendiri. Melihat dunia saya sendiri karena gini, saya ingin menjelaskan sedikit begini. Tanpa saya harus menyebutkan, menjustifikasi siapapun dalam hal ini, saya ingin menyampaikan seperti ini. Terkadang tanpa kita sadari, hidup yang kita maknai bekerja itu ternyata sesungguhnya bukan bekerja. Hidup yang kita maknai sebagai bekerja ternyata kita tidak bekerja. Bahasa kasarnya, kita bahkan tidak bisa membedakan apakah kita sedang bekerja atau dikerjai. Itu dua hal yang sangat berbeda, bekerja dan dikerjai. Kita sudah menganggap diri, saya sudah bekerja, saya sudah punya penghasilan, saya sudah punya
jabatan, saya sudah punya dan lain sebagainya, fasilitas dan lain sebagainya. Tapi ternyata kita dikerjai. Dalam artian gini, kita bekerja kepada orang lain dengan gaji taruhlah 2,3 juta. Kita bekerja mengerahkan pikiran kita, mengerahkan tenaga kita selama mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore, bahkan lebih dari itu. Tetapi gaji kita 2,3 tanpa kita sadari bahwa kita memberikan keuntungan bahkan 10 kali lipat dari pekerjaan kita itu. Nah, makanya kita harus berpikir. Nah, pada saat itu saya berpikir, ini ketika saya dipecat, makanya ketika dipecat itu saya tidak lama. Kalau bahasa ininya mungkin frustasi juga tidak, kecewa juga tidak, sakit hati apalagi tidak sama sekali. Jadi setelah diberhentikan dari kampus itu, apa yang Anda lakukan pada saat itu? Nah, itu menariknya. Jadi ketika setelah saya diberhentikan saat itu, saya sempat terpikir, wah, saya ingin keluar lagi. Saya ingin mengajar di mana, saya ingin dosen jadi di mana. Saya sudah minta izin ke istri saya. Apakah Anda tidak terpikir untuk masuk kembali kalau sedang dipanggil lagi? Saya sudah merasakan dunia saya sekarang. Saya selalu menyampaikan bahwa dunia saya saat ini lebih indah, di mana saya bisa mengatur diri saya sendiri. Waktu saya bersama keluarga itu lebih banyak. Jadi untuk kegiatannya sekarang apa? Kegiatan saya sekarang itu kadang saya mengojek. Saya tidak perlu malu menyampaikan itu. Kadang saya mengojek karena kita tahu kondisi bagaimana Kabupaten Muna saat ini. Perputaran ekonomi itu sangat lambat. Perputaran uang di Kabupaten Muna itu sangat lambat. Saya mengojek. Saya mengojek mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9. Alhamdulillah kita sudah bisa dapat pembeli ikan 30.000 kan gitu. Itu sudah isi bensin dan lain sebagainya. Bersihnya 30.000, artinya kita tidak perlu malu. Di samping itu, selain mengojek, saya dengan istri juga mulai merintis bisnis minuman dingin dengan membuat gerobak-gerobak kecil dan kita tempatkan di beberapa tempat. Hal apa yang memotivasi Anda itu sehingga Anda terpikir untuk membangun usaha kecil-kecilan, terus untuk tetap berusaha mencari nafkah dengan cara mengojek, padahal Anda itu seorang manajer satu game. Kira-kira apa yang memotivasi Anda? Motivasi terbesar saya itu sebenarnya, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ingin menjadi figur, saya tidak ingin menjadi tokoh dan lain sebagainya. Saya cukup menjadi pembanding generasi-generasi kita, khususnya di Muna saat ini, bahwa gelar itulah yang diberikan ketika kita menyelesaikan pendidikan. Ketika selesai satu, ya titelnya sarjana pendidikan, sarjana dan sebagainya. Selesai itu yang master, selesai itu dokter dan sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa salah satu hal yang saya lihat kebanyakan, bahkan bukan fenomena di Kabupaten Muna, mungkin bukan saya di Kabupaten Muna, bahkan di skala Indonesia mungkin, kita terkadang malu di dalam artian gini, kok saya seorang magister UGM nggak menjadi tukang ojek? Mau ditaruh di mana muka saya? Bagaimana saya berhadapan dengan lingkungan, bagaimana saya berhadapan dengan masyarakat dan lain sebagainya. Padahal terkadang hantu pemikiran kita itu tidak seperti penerimaan orang terhadap kita. Kita hanya dihantui dengan pemikiran. Kalau saya mengojek, bagaimana teman-teman saya melihat, oh kasihan seorang magister UGM cuma mengojek. Seorang magister UGM pada akhirnya cuma mendorong. Padahal kan satu yang kita cari. Sekarang begini, saya tanya ke Bang Pan, Anda bekerja yang dicari apa? Ya pastinya uang. Saya mengojek, hasilnya apa? Ya, tentu juga pastinya uang. Saya buka gerobak, hasilnya apa? Uang juga. Tetapi bedanya, kalau Bang Pan bekerja di perusahaan, bekerja di kantor dan lain sebagainya, Anda bekerja untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Selain untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Sementara kalau berbisnis, kalau untuk berbisnis ya memang untuk diri sendiri saja. Jadi di samping itu bisnis yang kita kembangkan, pada akhirnya perlahan kita bisa menghidupi orang lain. Nikmatnya kita hidupkan di situ. Manakala kita mampu bermanfaat buat orang lain. Jadi motivasi saya itu sebenarnya, saya ingin menunjukkan bahwa gelar itu jangan pernah menjadi halangan kita untuk bekerja apapun, yang penting halal. Jangan karena gelar kemudian kita merasa malu, kita merasa canggung, kita merasa apa. Lakukan saja, yang penting itu halal maka lakukan. Begitu, Bang Fahri.
Kalau menurut Anda kira-kira sekarang kan masyarakat Kabupaten Muna itu banyak keluar daerah untuk mencari lapangan pekerjaan. Apakah untuk di daerah Muna itu sulitkah untuk mendapatkan sebuah pekerjaan kalau menurut kacamata Anda sebagai alumni UGM? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya sudah lama dalam pemikiran saya. Kenapa kita berlomba-lomba keluar daerah dengan alasan mencari kerja? Apakah di Muna memang kita tidak bisa hidup? Itu pertanyaan. Iya, iya. Lapangan kerja di Muna tidak ada, tapi lapangan berusaha itu banyak. Lapangan untuk peluang-peluang berbisnis itu banyak. Jangan berpikir bekerja, pada akhirnya orang terkok. Pikirannya itu selalu ketika bekerja pasti berhubungan dengan perusahaan, pasti berhubungan dengan lembaga, pasti berhubungan dengan kantor. Padahal kalau kita berpikir saya harus usaha apa di Muna? Berusaha itu berarti kita berpikir salah satunya akan menjurus bisnis apa yang bisa saya lakukan. Iya, iya. Tapi kalau Anda mau bekerja, sudah pasti Anda akan mencari pekerja dan akan menjadi pekerja. Tetapi kalau kita berusaha berbisnis, berarti kita untuk bekerja diri sendiri. Kemudian suatu saat nanti mungkin kita juga bisa menghidupi orang lain. Gitu. Enggak usah jauh-jauh ya. Saya akan memberi contoh pada beberapa pelaku usaha yang justru bukan orang Muna, tetapi bisa dibilang cukup merajai perekonomian kita. Di antara kita semua masyarakat Kabupaten Muna mungkin kita tahu bakso siapa yang paling terkenal di kota. Apakah beliau orang Muna? Beliau adalah orang Jawa. Ya, orang Jawa. Tetapi pernah kita berpikir bahwa beliau orang Jawa itu rela bertinggal lama-lama di Kabupaten Muna mencari rezeki. Kemudian kita lihat, silakan kita jalan-jalan ke tempat usaha beliau, dan ini yang luar biasa, saudara-saudara kita yang perantau-perantau datang di Muna. Justru seharusnya menjadi motivasi kita, menjadi inspirasi kita. Orang lain saja sudah datang ke Muna untuk mencari nafkah, apalagi kita. Itu baru satu. Nah, mari kita lihat, ada juga pengusaha jati yang saat ini sangat luar biasa juga, dan itu bukan orang Muna. Kemudian penjual es kelapa muda bukan orang Muna. Artinya apa? Mereka ini justru hidup di Muna. Iya, kita orang Muna kenapa tidak bisa hidup di Muna? Makanya di Muna saya selalu geli, lucu saja mendengar orang, kita mau kerja apa di Muna? Iya, karena konsep berpikir bekerja. Tapi kalau kamu balik konsep berpikir itu, saya harus berusaha apa di Muna? Muna ini surga. Surga. Sesuai dengan nama tanah yang diberkati. Itu tanah yang diberkati. Muna itu tanahnya berkah. Kenapa kita tidak gali potensi? Yang suka bertani, apa yang tidak bisa tumbuh di Muna ini? Iya, iya. Coba saya mau semua bisa tumbuh ya? Tanahnya subur. Berbicara masalah sektor jasa, apalagi saat ini sudah beberapa perguruan tinggi sudah berdiri, kenapa kita berpikir membangun rumah kos dan lain sebagainya? Gitu. Jadi Muna itu sebenarnya tidak kekurangan lapangan untuk berusaha, lapangan kerjanya yang kurang, bahkan tidak ada. Tetapi lapangan berusahanya luas sekali. Jadi melalui kesempatan ini saya kembali ingin merubah pola pikir masyarakat Muna itu, bahwa jangan pernah berkata lapangan kerja di Muna. Lapangan kerja tidak ada lapangan kerja. Tidak ada. Tetapi kalau lapangan berusaha banyak. Lapangan berusaha banyak. Di setiap sudut kampung, di setiap sudut kota, di setiap sudut dan lain sebagainya, Muna itu selalu punya peluang untuk berusaha. Punya peluang. Oke. Satu contoh ya. Ketika saya menjual es kelapa muda, suatu saat nanti saya menjual es kelapa muda, lalu kemudian saya mendrop dari saudara-saudara kita yang berkebun kelapa. Ya. Artinya kan kita sudah bisa saling menghidup. Saya akan butuh umpamanya satu hari itu saya akan butuh kurang lebih 50 kelapa muda. Iya. Itu hitungan terendah. 50 kelapa muda itu 50 kelapa muda itu bisa kita pakai sampai 2 hari. Umpamanya gitu. Berarti kalau dijual ke saya kelapa muda itu 5.000, berarti saya sudah memberikan keuntungan kepada yang menjual kepada saya itu sebesar 250.000. Iya. Kan? Kita sudah bisa saling menghidupi. Jadi itu poin pentingnya, itu rubah pola pikir kita. Jangan lagi berpikir saya mau kerja apa, tapi saya mau berusaha apa. Lapangan kerja di mana tidak ada.
tapi lapangan berusaha itu banyak. Lapangan untuk peluang-peluang berbisnis itu banyak. Jadi mungkin ada pesan-pesan atau gimana? Pesan-pesan untuk masyarakat Kabupaten Muna khususnya. Kalau pesan, saya kira daerah kita ini sudah cukup lama tertidur ya. Setiap tahun kita hanya merayakan ulang tahunnya, bahkan kalau dia sekarang sudah kurang lebih 63 tahun. Keberadaan daerah kita tanpa harus kita malu, harus mengakui kita sudah tertinggal dengan daerah-daerah yang seumuran kita. Kita tahu bersama bahwa pilar berdirinya Sulawesi Tenggara itu kan saat itu Buton, kemudian Kendari, Kolaka, Kabupaten. Kita mengambil perbandingan tiga daerah ini, bagaimana kondisinya saat ini. Ya, artinya kita berbicara fakta saja. Mari kita lihat perkembangan Kolaka, mari kita lihat perkembangan Bau-Bau, Buton, mari kita lihat perkembangan Kendari. Kita yang seharusnya kita juga sudah harus sejajar, bahkan bisa melebihi ini. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kita benahi, terutama mentalitas kita sebagai generasi muda. Saya selalu berbicara pada generasi muda. Salah satu penyakit kita yang paling membuat kita tidak bisa berkembang, kita generasi muda ini adalah mindset dulu. Berubah mindset. Cara pikir kita. Jangan lagi berpikir ketika kamu kuliah, kamu hanya berpikir setelah saya kuliah saya akan bekerja. Jangan. Bahkan kalau perlu pada saat kamu kuliah, kamu sudah bisa merintis bisnis. Iya. Kita sudah harus bisa menyiapkan masa depan setelah saya kuliah nanti, saya mau usaha apa. Di samping itu, saya juga selalu agak sedikit lucu. Ini saya kira ini fenomena sosial di masyarakat Kabupaten Muna. Ukuran kesuksesan orang tua terhadap anak itu ketika dia menjadi PNS. Iya. Itu kan kemudian menjadi hantu. Saya tanda petik itu hantu. Khususnya untuk di masyarakat Muna. Iya. Jadi ketika anaknya tidak menjadi PNS, maka si orang tua itu malunya minta ampun. Dia menganggap diri sudah tidak sukses. Padahal kalau dibandingkan dengan daerah lain, mereka PNS itu urutan paling belakang. Iya, betul itu. Karena orang tuanya mereka mensupport ya. Jadi orang-orang tua kita di Kabupaten Muna seharusnya merubah cara pandang mereka juga tentang anak mereka yang sangat contohnya begini. Cepat-cepat mau kuliah. Setelah itu kau kerja. Iya. Jadi anak ini ketika kuliah sudah disiapkan untuk menjadi pekerja. Tapi kalau misalnya orang tua dia bilang begini, coba setelah kamu kuliah nanti kau mau usaha apa kira-kira itu? Kau mau usaha apa nanti? Itu kan yang harus, itu mindset berpikir kita yang harus pertama dirubah. Jangan lagi saya kuliah untuk bisa dapat kerja. Iya. Kalau kuliah itu anggap yang bisa kita peroleh dari kuliah pertama masalah penambahan ilmu kita, wawasan kita. Ya, masalah cara kita untuk mencari kehidupan kita di masa depan. Ya mari kita melakukan usaha-usaha yang halal. Yang berikutnya selain mindset kita itu, kita tidak boleh minder. Merasa malu begitu. Merasa malu. Pertanyaan yang paling mendasar, kenapa harus malu? Anda pikir cari apa? Kan kuncinya itu. Saya cari uang. Saya berusaha mencari uang. Jadi mari kita rubah cara tanya kita. Anda pikir dia mencari apa? Cari uang. Saya berusaha. Terus cari uang. Dua-duanya kan intinya uang. Dua-duanya intinya uang. Ya. Tetapi kan kita perlu melihat di antara bekerja dan berusaha itu psikologinya berbeda. Psikologinya berbeda. Kalau berusaha, berbisnis, kita punya jiwa itu lebih berani. Kita lebih berani, kita terbiasa bermain dengan risiko, kita terbiasa dengan bermain dengan kegagalan. Pada akhirnya ketika kita sudah sukses lalu kemudian jatuh itu bisa bangkit lagi. Nah, sementara kalau kita bekerja, yang ada itu hanya rasa takut. Takut dipecat, takut diberhentikan, takut ini. Akhirnya berangkat kerja jam 8, pulang jam 4, gaji begitu terus. Sementara kebutuhan terus bertambah. Kenapa ketika kita masih muda begini lalu kemudian kita tidak menghabiskan waktu kita untuk berbisnis, berusaha? Ya saat ini saya baru punya 2 gerobak. Rencana untuk gerobak berapa gerobak ini?
Kalau ditanya berapa jumlahnya, sebenarnya sebanyak-banyaknya sih, sebanyak-banyaknya, karena kunci bisnis di Muna itu sebenarnya gini. Saya sekedar ingin berbagi, boleh dibilang lah inspirasi. Jangan pernah mencari uang besar di Kabupaten Muna, Anda tidak akan pernah dapat. Karena Muna itu bukan daerah tambang. Iya, iya. Muna itu bukan daerah yang perekonomiannya itu cepat seperti ada Makassar, Kota Kendari, Bobo dan lain sebagainya. Tetapi di Muna itu carilah uang-uang kecil, uang-uang receh, tapi dalam jumlah banyak, 1.000, 2.000, 5.000, tetapi jumlahnya banyak. Taruhlah ya, saya jualan kopi ais saat ini, 1 cup itu 5.000. Nah, bagaimana kalau yang datang membeli satu hari itu 10 orang? Ya, 10 orang. Berarti sudah 50.000. 50.000. Bagaimana kalau yang membeli 20? 100.000. 100.000. Karena 100.000 satu hari kali 1 bulan berapa? Ya, sekitar 3 juta. UMR kita berapa? Tapi penghasilan Anda sudah di atas UMR. Itu baru 100.000. Yang kedua, hilangkan minder, rasa malu. Gelar itu jangan pernah menjadi beban. Justru orang bergelar itu harus menunjukkan diri, ini saya loh. Apa sih yang kita harus minderkan? Apa sih yang harus kita malukan gitu? Salah satu juga dorongan untuk pemuda-pemuda masyarakatnya bisa bersemangat begitu. Kalau melihat itu sebagai inspirasi, silakan, mari kita berusaha. Dan rata-rata daerah yang maju itu, bukan karena PNS-nya banyak. Iya, iya. Rata-rata daerah maju itu karena pemuda-pemudinya itu mereka berlomba-lomba dalam dunia bisnis. Kenapa Cina hari ini maju? Karena 1 miliar penduduknya, kurang lebih 1 miliar itu, mereka kemudian berpikir bagaimana membuka lapangan. Tidak ada PNS. Ada juga PNS sudah pasti. Tiap daerah, tiap negara punya PNS. Tetapi keinginan mereka untuk berwirausaha tinggi sekali. Kita lihat ekspansinya gimana. Cina itu sudah masuk ke Indonesia, Cina dan lain sebagainya, bisnisnya padahal penduduknya 1 miliar. Iya, iya. Itu saya kira menjadi poin pentingnya kita di Kabupaten Muna. 2 hal ini harus kita rubah. Berikutnya itu adalah kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini saya kira nantilah dibahas pada lain waktu. Bagaimana kebijakan pemerintah? Tentu pemerintah itu tidak hanya sekedar berpikir secara ini, tetapi bagaimana mengembangkan dan terpenting itu kreatif memikirkan bagaimana kemudian merangsang kaum milenial, kaum muda itu untuk mau berusaha. Mereka hanya butuh perangsang. Generasi muda kita itu hanya butuh perangsang. Perangsangnya itu siapa? Pemerintah yang harus bisa menyulap beberapa orang untuk menjadi inspirator. Bahwa hei, orang Muna nggak usah kamu keluar, ini ada orang yang sudah sukses hanya dengan berusaha seperti ini. Pemerintah kebijakannya harapannya di situ. Iya, iya. Gitu ya, Bang Pan. Jadi itulah setitik inspirasi dari saudara kita Laudi Abdul Alim Rahmatisa SS MSC. Memang setiap orang itu memiliki cerita yang berbeda-beda ya. Beliau seorang alumni UGM, tapi dia mau melakukan untuk bisnis kecil-kecilan seperti menjual pop ice, mengojek, dan itu sangat luar biasa. Ternyata yang harus kita hindari dalam berusaha itu adalah, yang pertama itu adalah gengsi kita. Itu memang harus kita hindarkan dari pemikiran-pemikiran kita. Demikian kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktunya, Pak. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Muna. Jadi untuk selanjutnya, mudah-mudahan selanjutnya bisa bertemu kembali dengan beliau, dan tentunya akan membahas pembahasan lain yang menyangkut daerah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.